Aku berasal dari keluarga yang sangat pendiam dan pemalu. Aku, ibuku, dan nenekku bisa disebut tipe introvert. Ibuku mampu membaca berjam-jam tanpa henti. Aku pun mampu duduk diam tanpa bicara dan menulis. Nenekku suka mendengarkan musik. Membayangkan pergi ke acara sosial pun bisa membuatku cemas. Aku selalu mengagumi orang-orang yang mampu berjalan ke sana kemari di ruangan sambil berbincang kepada siapa saja dan mudah menjalin pertemanan. Aku takkan pernah bisa menjadi seperti itu dan aku menerima fakta itu. Namun, hal itu berubah sekitar 12 tahun lalu. Aku ibu yang sibuk membesarkan 4 anak dan baru didiagnosis mengidap kanker payudara. Aku dan suamiku sudah kewalahan mengurus anak-anak dan pekerjaan. Anak-anak kami masih cukup kecil, mereka berusia 4, 6, 7, dan 8 tahun, sedangkan musim bisbol baru dimulai. Ketika kami sedang duduk menonton pertandingan, seorang ayah datang dan duduk bersama kami. Biasanya aku hanya menonton anak-anak bermain, sementara suamiku yang berbincang. Namun laki-laki ini menjalin percakapan denganku. Dia berkata bahwa dia baru bercerai dan mantan istrinya akan cocok bersahabat denganku. Katanya, kami memiliki banyak persamaan dan karena kami sama-sama memiliki 4 anak sebaya, mereka akan bisa bermain bersama. Namun, pendapat terakhirnya lah yang benar-benar meyakinkanku. Menurut dia, mantan istrinya sulit menerima perceraian itu. Dan karena aku sendiri mengidap kanker, laki-laki itu berpikir mungkin kami bisa saling memberikan dukungan. Aku lalu pulang dan merenungkan kata-katanya. Sebenarnya aku ingin mempunyai teman bicara. Suamiku memang berusaha sebaik mungkin, namun ada hal-hal tentang kanker payudara yang hanya bisa dimengerti perempuan lain. Kemudian aku membayangkan apa yang telah dilalui perempuan itu. Dia sedang memulai kehidupan baru dan membesarkan 4 anak, hal yang sungguh tidak ringan. Sebelum itu aku tidak pernah begitu saja memperkenalkan diri kepada seseorang, dan aku tak yakin apakah aku mampu melakukannya. Namun, aku merasa terdorong untuk mencobanya. Aku membutuhkan 2 minggu untuk membujuk diriku melakukan hal itu. Suatu hari aku terbangun, memberanikan diri, dan memutuskan untuk menjalin pertemanan baru. Semua anak sedang sekolah kecuali yang bungsu, jadi aku pun mengajaknya ke rumah perempuan itu. Aku mengetuk pintu dan membayangkan dia pasti menyangka aku orang gila yang berdiri di depan pintu rumahnya. Namun, aku cukup heran juga saat dia membukakan pintu. Aku memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa aku pernah berjumpa dengan mantan suaminya di pertandingan bisbol dan tahu bahwa anak-anak kami sebaya. Kami pun berbincang tentang anak-anak dan kota kediaman kami serta bisbol. Tanpa terasa, 1,5 jam pun berlalu. Bicara dengannya bagaikan bicara kepada sahabat lama. Tidak ada keheningan canggung. Yang terjadi hanyalah percakapan yang sangat menyenangkan. Kami membuat rencana untuk mengajak anak-anak ke taman sesudah mereka pulang dari sekolah. Inilah kali pertama dari antara ratusan kunjungan ke taman itu. Bangku merah di taman bermain telah menjadi bangku terapi kami. Musim demi musim dan tahun demi tahun, kami terus membutuhkan bangku terapi itu. Perceraiannya dan kanker yang kuderita sudah berlalu. Masalah-masalah lain pun datang dan pergi, namun semua itu selalu terasa lebih ringan ketika ada sahabat yang mendengarkan. Anak-anak sudah tumbuh terlalu besar untuk bermain di taman itu. Sedangkan bangku merah kami sudah dipindahkan ke samping kolam renang atau dijadikan kayu bakar. Tapi semua itu tidak menjadi soal. Hari paling gelap bagiku tiba saat putraku didiagnosis terkena kanker otak. Perempuan itu ikut merasakan kesedihanku, kemudian sukacitaku ketika putraku bebas dari kanker beberapa tahun kemudian.
kami masih mengalami saat-saat bahagia yang tak terhitung banyaknya. Suamiku memang ikut merasakan saat-saat itu bersama kami. Tetapi dengan sopan dia menolak ikut berbelanja atau ke taman bersama kami. Selama itu kami berbagi sukacita atas pencapaian anak-anak kami. Mengetuk pintu rumah orang tak dikenal merupakan salah satu hal yang paling memperkaya hidup dan yang pernah kulakukan. Aku tahu mantan suaminya berkata perempuan itu membutuhkan teman, tapi ternyata akulah yang lebih membutuhkan teman. Aku menyayanginya seperti saudara sendiri, dan aku akan tetap seperti itu. Aku memang masih pendiam dan suka menyendiri, namun sekarang aku mengerti bahwa kita perlu mencoba hal-hal baru untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan yang ditawarkan dunia ini. Seperti sahabatku Sari. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Seperti yang dikatakan Ann Kaiser Stearns, cara terbaik untuk menolong diri sendiri adalah menemukan seorang teman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang langkah keluar dari zona nyaman dapat membawa kita pada hubungan yang sangat berarti. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya melangkah keluar dari kenyamanan kita untuk mencari teman sejati. Terkadang, orang-orang yang kita temui secara tak terduga dapat menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Jangan ragu untuk membuka pintu hidup Anda pada kemungkinan persahabatan baru. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa untuk berbagi nilai-nilai positif ini dengan orang-orang di sekitar Anda. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tetaplah mencari dan menawarkan teman sejati. Selamat menjalani hidup penuh arti dan terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami. Sampai jumpa.